cek cek cek. Oke, udah connect. Mari kita tes jalan pakai mic Saramonic RSE. Hasilnya worth it, nilai sendiri dari video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan guys. Silop tumben-tumbenan. Jadi ini hasil audio dari mic wireless Saramonic RSE dengan settingan output gainnya itu di angka 6, tapi untuk fitur noise reductionnya gue bikin off. Sebenarnya dia ada dua level, bisa weak atau bisa strong, cuman biar kelihatan lebih natural aja sih, jadi kayak lebih baik dimatiin aja, walaupun ya ada suara-suara angin dikit sih pasti masuk, apalagi dibawa naik motor begini pasti suara anginnya lumayan. Tapi kita coba aja, kita lihat gimana hasilnya, nanti kalian nilai sendiri aja. Overall untuk mic dengan harga under 1 jutaan dapat mic wireless, kualitasnya juga sebenarnya lumayan profesional ya. Walaupun dia seri termurahnya dari Saramonic ya, tapi udah cukup worth it lah kalau untuk dibawa-bawa vlog begini, apalagi vlog indoor tuh kayaknya ini recommended banget mic ini. Kita ke kiri guys. Semoga hasil audionya nggak mengecewakan ya. Oke. Seharusnya suara-suara bising lainnya selain suara angin harusnya ketangkep juga sama mikrofon ini, kayak suara kendaraan lain atau suara klakson. Coba tuh suara kendaraan lain tuh. Nggak terlalu macet sih. Di depan biasanya macet tuh, yang arah Harmoni sama arah Gajah Mada. Sekarang hari Kamis ya, nggak ada yang biasa macet tuh hari Jumat, parah banget.
heboh banget itu motor, ada strobo-stroboannya. Oke, lanjut ke jalan. Kenapa lagi mau dioper gigi sih? Jadi kalau untuk penyesuaian mic-nya itu kalian taruhnya di mana kalau di bawah motovlog begini? Itu sebenarnya tergantung kalian aja sih. Mungkin beberapa motovlogger ada yang pakai helm full face kan, jadi harusnya dia lebih ini lagi. Mana sih motor ngangin jalan aja dah. Set. Sibuk kalau di jalan sambil main HP gitu dah. Bukannya minggir dulu kalau mau main HP. Balik ke topik lagi guys. Tadi bilang kan masalah penyesuaian mic. Kalau di beberapa motovlogger yang lain tuh biasanya mereka kan pada pengguna helm full face nya banyak ya. Nah, mereka tuh ditaruh di area deket-deket ini dagu pada bagian helm full face nya, di bagian dalam ya, bukan luar. Kalau luar pasti bakal berisik banget dan suara si pengendaranya nggak akan terekam dengan baik kalau ditaruh luar. Nah, untuk helm half face kayak gua nih termasuk pakai helm half face, ini kamera mountingnya pun gua tempel di visor, di kaca helm, karena ya nggak mungkin juga kalau misalkan mau di posisi dapat angel tengah begini tapi lu pakai mounting tambahan yang panjang gitu, kayak kurang aja, itu bakal ganggu banget sih. Jadi gua ambil simpelnya aja, makanya tempel di visor, walaupun sebenarnya nggak recommended. Kenapa nggak recommended? Kan kita nggak tahu ini kuat atau enggaknya dia si double tipnya ini, karena gue masih pakai double tip ya, nggak pakai baut. Kalau beberapa orang mungkin udah ada yang upgrade, jadi kayak si set mountingnya itu dibikin paten di visor helmnya. Cuman karena ini visor helmnya masih bening banget, jadi gue masih belum berani untuk pengaplikasian lebih pakai baut ataupun lem-lem yang bersifat kuat gitu. Jadi masih pakai double tip bawaan aja. Sebenarnya bisa pakai angel samping kalau kalian mau pakai yang mau POV ridingnya itu dari arah kiri atau kanan gitu. Di bagian kiri helm kalian taruh mountingnya, baru kameranya. Tapi kalau gue pribadi sih lebih suka angel tengah begini, selain lebih kelihatan deket juga ya lebih proper aja sih kalau bagi pandangan gue. Cuman kalau angel samping, dari samping tuh biasanya lebih luas gitu POV nya, balik ke selera aja sih. Itu untuk kamera. Nah ini untuk mic-nya ini juga kan dia mic wirelessnya kan ada clip magnetnya ya, ada tambahan magnet. Nah itu di visor helmnya bagian dalamnya itu buat tempelin magnet. Kita masuk dulu deh, bentar. Sini macet karena
balik doang. Sebenarnya nggak boleh, ini kan pada lawan arah tuh. Cuman Jakarta apapun dihalalkan aja, udah nggak heran. Oke, balik ke topik masalah mic. Mic ini kan dia ada magnetiknya, jadi gue tinggal tambahin magnet di bagian dalam visor. Sebenarnya nggak harus magnet sih, plat besi juga bisa, cuman kalau plat besi kayak mungkin terlalu berat mungkin kalau menurut gua kan, walaupun plat besi kecil. Jadi ya udah, gua ada magnet kecil ya gua tempelin aja. Bisa pakai magnet neoyidium apa kalau nggak salah, itu juga bagus daya cengkramnya. Kalau ini gua pakai magnet biasa aja sih, cuman dia cengkramnya juga udah lumayan, walaupun ya mungkin bisa goyang, tapi kalau kalian tarik, kalau kena getaran begini di jalan harusnya masih aman. Posisi mic-nya kan ada di dalam, jadi harusnya suara angin atau suara bising lainnya tuh bakal lebih ke apa ya, lebih ke inilah, gimana ya cara ngomongnya ya, suara angin itu lebih keredam lah walaupun kita nggak pakai fitur noise reduction. Ya, jadi beginilah kurang lebih untuk hasil audio dari mic wireless Saramonic RSE. Ini gua ambilnya yang varian 01 yang Type C, jadi support buat segala jenis Android. Hasil audionya seperti ini. Untuk settingan yang gue pakai, output gainnya gue buat di angka 6 untuk output gainnya. Untuk noise reductionnya di mic ini ada dua fitur, bisa weak, bisa strong. Kalau kalian nggak terlalu suka dengan suara-suara bising dari luar ataupun dari kendaraan-kendaraan lain atau dari angin, mungkin kalian bisa nyalain di noise reductionnya, entah pilihan weak atau pilihan strong, sesuaikan dengan kebutuhan aja sih. Cuman kalau untuk saat ini kebetulan gue record tanpa pakai noise reduction, jadi benar-benar ya udah off aja noise reductionnya. Semoga hasilnya memuaskan ya kalau untuk motovlog begini. Karena untuk mic wireless yang bener-bener proper banget di motovlog tuh harganya wow. Matahari sorenya sangat menyengat. Untuk kapasitas baterai dari mic wireless ini lumayan awet sih. Gue sih belum pernah pakai untuk record berjam-jam ya, cuman kalau dari detail speknya itu dia bisa sampai 4 sampai 6 jam kalau nggak salah. Tapi kalau untuk detailnya kalian bisa cek di Google aja sih, spek dari Saramonic RSE ini. Macet boy di sini.
ya mic ringan banget sih, karena bentuknya juga kecil. Bahkan untuk bagian charging docknya itu dia cuman seukuran korek gas. Dan bagian receiver suaranya itu hanya sebesar apa ya, kecil lah intinya, nggak berat juga dia. Ya, jadi seperti inilah pengujian audio resource dari mic ini. Jadi kenapa sih gue ngujinya di luar gini, karena untuk membuktikan bahwa mic ini tuh recommended nggak sih kalau untuk dibawa motovlog, karena emang kebutuhan gue tuh buat motovlog, bukan hanya sekedar vlog biasa. Kayaknya kita belok kiri aja deh, cari ya, enggak anjir. Nungguin di mana ya? Depanan dah. Oke. Kita stop dulu guys. Yang udah sampai. Thank you yang udah nyimak videonya. See you.